Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena boleh kembali berkumpul untuk ibadah pada hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya undang jemaat berdiri, mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Kamu yang menanggung berat, nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang
forgive you. Take it and wherever you go. Praise His name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Praise His name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Landasan ibadah kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya selama seminggu ini kita telah banyak melakukan kesalahan. Oleh sebab itu saya mengajak jemaat untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita. Namun sebelum itu, mari kita pujikan Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu mengakui segala kesalahan kami, Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni kami, Tuhan, dan tetap menuntun kami di setiap tutur kata kami, Tuhan, di setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 8-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saya mengundang jemaat berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki pelayanan doa syafaat. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pada hari ini pemerintahan Indonesia Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri dan jajarannya Tuhan, sampai pada tingkat daerah. Kami mohon Engkau memberikan mereka kesatuan hati dan takut akan Engkau, supaya mereka boleh menyusun dan menjalankan
program kerja dengan baik. Dan kami mohon supaya Engkau memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan mereka sendiri, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk aparat-aparat keamanan yang bertugas di batas-batas wilayah. Kami mohon Kau memberikan mereka kekuatan, kesabaran, dan kesehatan sehingga mereka boleh berhasil memperketat mobilitas masyarakat untuk mudik, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Kami mohon Kau memberikan mereka kesatuan hati, jadi keluarga yang harmonis dan takut akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelus Erni. Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan waktu untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya pernah berada pada suatu daerah yang baru bagi saya. Nah, 3 atau 4 kali saya ditemani oleh rekan saya untuk mengelilingi daerah itu. Suatu hari, saya ingin mengelilingi daerah itu sendiri dengan mengendarai sebuah sepeda. Setelah cukup berapa lama saya mengelilingi daerah itu, maka saya merencanakan untuk kembali ke tempat kami. Nah, cara saya untuk kembali ke tempat kami, saya berbalik arah, jadi menyusuri kembali jalan yang sudah saya lewati. Saya berjalan, dan kemudian beberapa saat kemudian saya menyadari bahwa saya telah tersesat. Saya melihat bahwa jalan yang saya tempuh ini berbeda dengan jalan yang sudah saya lalui. Saudara, saat itu saya berada di tengah-tengah jalan raya, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk menghentikan sebuah mobil dan bertanya arah. Nah, untunglah saya ingat akan pesan daripada rekan saya ini yang mengatakan, apabila tersesat nanti atau tidak tahu jalan untuk kembali, kamu harus mendekati ada sebuah bangunan yang besi gitu ya. Jadi sebuah menara besi yang sangat tinggi yang ditutupi dengan jaring-jaring. Dia mengatakan kalau kamu sudah bisa dekat dengan menara besi yang sangat tinggi itu, kamu pasti tahu jalan keluar. Saya ingat betul daripada pesan rekan saya ini. Maka saya mendekati, saya berusaha untuk mencari jalan agar mendekat daripada menara besi yang sangat tinggi itu. Tidak berapa lama saya sudah sampai di dalam, sudah mendekati di menara besi itu, saudara. Dan ternyata betul, begitu saya sudah berada di posisi menara itu, saya tahu arah kemana saya harus kembali ke tempat kami berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu juga bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita yang kita lalui, saudara, seringkali kita ini dapat kehilangan arah. Kita menjadi tidak tahu arah mana yang harus kita tempuh. Ketika kita berada di padang pergumulan, ketika kita berada di badai pencobaan, ketika kita berada di peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak kita mengerti atau yang belum kita mengerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak sekali keadaan yang membuat kita kehilangan arah. Meskipun saat ini mungkin Anda dan saya kita kehilangan arah, ataupun juga pada saat ini peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seluruh umat manusia saat ini juga membuat kita sepertinya kehilangan arah. Kita tidak mengerti mengapa peristiwa ini terjadi. Tetapi ingat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, yaitu bahwa Dia ini mempunyai rancangan tentang hidup Anda dan saya, yaitu rancangan masa depan, bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Sehingga saudara,
Apapun yang terjadi saat ini, entahkah itu ladang pergumulan, entahkah itu badai pencobaan, entahkah itu kejadian-kejadian peristiwa yang tidak kita mengerti saat ini, atau belum kita mengerti saat ini, seperti yang sedang terjadi pada masa-masa ini di seluruh muka bumi. Kita tetap percaya bahwa tidak ada rancangan daripada Tuhan yang akan mendatangkan kecelakaan, bukan? Tetapi rancangan Tuhan itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah tuntunan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah panduan bagi hidup kita untuk menjalani hari-hari yang harus kita tempuh. Dan juga firman Tuhan adalah sumber daya kekuatan bagi kita untuk berjalan, untuk menghadapi segala sesuatu yang membuat kita kehilangan arah. Oleh karena itu, saudara, mari setiap waktu, setiap hari kita harus terus melekatkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang diajarkan oleh dunia ini, apapun yang diajarkan oleh orang-orang di luar sana yang mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari kebenaran firman Tuhan, untuk tidak lagi menghormati akan firman Tuhan, saudara, tetaplah untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan, sabda Allah, itu bisa memegang erat Anda dan saya. Amin. Oleh karena itu, biarlah setiap waktu, setiap hari, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kami di dunia ini, tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Tidak pernah satu detik pun Tuhan membiarkan kami. Tetapi Tuhan selalu menuntun kami kepada arah jalan yang dikehendaki Tuhan untuk kami tempuh. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk mengerti firman. Berikanlah kepada kami hati yang selalu rindu Tuhan untuk belajar firman Tuhan, mengingat-ingat akan firman Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk selalu mentaati akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu, kami mengerti dan kami percaya, satu-satunya tuntunan kehidupan kami adalah kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya Tuhan sumber kekuatan kami adalah janji-janji-Mu di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti. Dan Tuhan memberikan kepada kami hati untuk mentaati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, yaitu bahwa firman Tuhan, Alkitab, dapat memegang erat Anda. Mari bersama-sama kita membuka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-11. Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
Bagian ini atau ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana Allah bekerja melalui firman-Nya. Digambarkan bahwa firman Allah itu seperti air yang turun dari langit, seperti salju yang turun dari langit, kemudian membuat bumi itu subur, dan kemudian menumbuhkan akan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu akan memberikan benih kepada para penabur. Dan setelah itu akan memberikan roti kepada setiap orang yang membutuhkan makanan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan itu mempunyai kuasa. Firman Tuhan itu bisa mengubahkan hidup seseorang. Firman Tuhan itu bisa mentransformasi hidup daripada setiap orang-orangnya yang membuka hati akan kebenaran firman Tuhan, yang dijamah oleh firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang dijamah oleh Tuhan, setiap orang yang membuka hati akan kebenaran firman Tuhan akan melihat bagaimana kuasa Tuhan merubah banyak hal di dalam hidupnya. Yang paling utama dan yang pertama-tama adalah perubahan di dalam dirinya sendiri. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya pasti pernah mendengar kesaksian. Kita tahu tentang kehidupan orang-orang yang diubahkan menerima Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu mengenal salah satu bapak gereja, yaitu Agustinus. Agustinus adalah seorang yang sangat pintar. Dia adalah orang yang terus mencari kedamaian di dalam hidupnya, melalui pendidikan-pendidikan, bahkan juga mencari kebahagiaan, kepuasan hidup melalui cara-cara duniawi. Tetapi dengan cara apapun yang dia lakukan, dia belum menemukan akan kedamaian di dalam kehidupannya. Nah, suatu kali dia berjalan-jalan di sebuah taman. Nah, ketika dia berjalan di sebuah taman dengan terus memikirkan akan sumber kedamaian, yang terus selama ini dia cari, tiba-tiba dia mendengar akan sekelompok anak-anak yang mungkin bermain di taman itu ataukah di rumah, entah di mana. Dia sendiri juga tidak tahu, tetapi dia hanya mendengar sekelompok anak-anak itu mengatakan kata-kata yang terus diulang. Kata-kata itu mengatakan, ambil, bacalah, ambil, bacalah, ambil, bacalah. Kata-kata itu terngiang-ngiang di dalam telinga Agustinus. Dan dia tahu bahwa ada satu dorongan yang luar biasa bagi Agustinus dari Tuhan untuk mengambil dan membaca Alkitab. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia pergi ke gereja tempat di mana dia terus akan mempelajari akan surat-surat Rasul Paulus. Lalu dia pergi ke situ dan membuka Alkitab. Dan dia percaya bahwa Alkitab yang dibuka atau ayat yang dibuka pada saat itu adalah seperti yang diperintahkan, ambil, bacalah. Setelah dia membuka Alkitab, maka yang ditemukannya adalah Roma 13 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Berbunyi demikian. Mari kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Firman Tuhan ini dia baca dan dia menangis, saudara. Dia tahu betapa dia sudah mencari akan sumber kedamaian itu dengan cara yang salah, dengan cara-cara duniawi. Dan setelah dia membaca firman Tuhan ini, Allah bekerja melalui hidupnya, saudara. Dan dia diubahkan. Saudara, kita juga pernah mendengarkan, bukan?
Bagaimana seseorang itu yang dulunya sangat membenci akan kekristenan, sangat membenci orang-orang Kristen. Suatu ketika dia ingin menghancurkan sebuah gereja. Ketika dia masuk di dalam sebuah gereja itu dan ingin menghancurkannya, dia juga ingin membakar sebuah Alkitab. Namun dia melihat Alkitab itu begitu besar sekali, maka sangat sayang kalau dibakar. Dia mengambil Alkitab itu, membawa pulang dengan tujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan di dalam Alkitab itu. Dia hendak membandingkan, dia hendak mempelajari dan sebagainya. Tetapi semakin dia mendalami, belajar akan kebenaran firman Tuhan, semakin dia diubahkan, semakin dia hatinya bergetar, dan semakin dia melihat bahwa Yesus Kristus itu sungguh hidup, bahwa Yesus Kristus itu ada, dan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh adalah Allah. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk memberitakan kasih Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, kita juga pernah membaca kesaksian, bukan? Bagaimana ada satu peristiwa terjadi pembakaran Alkitab. Lalu ketika semua Alkitab itu dibakar, ada seseorang yang melihat yang juga membakar Alkitab itu. Ada satu bagian kertas yang tidak terbakar. Dan di pinggirnya itu meskipun ada api yang membara, yang mulai masih menyala, tetapi bagian tengahnya itu tidak terbakar. Lalu dia mematikan api itu dan membaca akan bagian itu. Bagian itu mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku akan tinggal tetap. Dan sejak saat itu kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Dia menjadi orang yang menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Anda dan saya pun juga berulang kali merasakan dan mengalami bagaimana Allah itu bekerja melalui firman-Nya. Bagaimana firman Tuhan itu memegang kita erat di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah ladang pergumulan, di tengah-tengah persoalan yang tidak kita pahami. Allah itu tetap bisa memegang erat melalui firman-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus terus melekatkan diri. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin rohani untuk mengingat Alkitab atau menghafalkan Alkitab merupakan salah satu disiplin rohani yang sangat memberikan kepada kita dividen yang sangat besar atau memberikan keuntungan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Memang ada banyak hal hambatan yang membuat kita untuk tidak membaca Alkitab, atau kita seringkali menunda-nunda untuk membaca Alkitab, menghafalkan Alkitab, atau mengingat-ingat Alkitab. Ada begitu banyak hambatan-hambatan mental sebelum kita memulai untuk mendisiplin diri kita untuk mengingat-ingat Alkitab atau menghafalkan Alkitab. Entahkah hambatan itu kita mulai berpikir terlalu tebal, ya? Saya sudah terlalu tahu banyak tentang firman Tuhan, terlalu ruwet, terlalu tidak dapat dimengerti. Oleh karena itu, kita mungkin hanya suka segala sesuatu penggalian firman Tuhan yang gampang-gampang saja, yang ringan-ringan saja, yang lucu-lucu saja. Sehingga yang terus kita ingat adalah lucunya. Tetapi kita enggan untuk mengingat ataupun menghafalkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang begitu melimpah di dalam Alkitab. Saudara-saudara, Anda mungkin juga sudah mengikuti berbagai macam metode untuk bisa mengingat-ingat Alkitab, untuk bisa menghafalkan Alkitab. Entahkah itu metode daripada bacaan Alkitab setahun, entahkah itu metode dengan satu tim yang saling mengingatkan, entahkah itu satu metode dengan kartu-kartu kecil. Bahkan dulu juga ada satu kelompok, satu grup di dalam WhatsApp. Siapa saja yang sudah membaca Alkitab dikatakan, kalau sudah membaca satu pasal, beri emotion gambar daripada bunga.
Kalau pasal 1 selesai satu pasal gambar bunga lagi. Setiap hari apabila sudah menyelesaikan akan pembacaan Alkitab satu pasal, berikan bunga. Nanti kita akan melihat berapa banyak bunga yang sudah bertumbuh. Ada satu grup yang melakukan metode demikian. Dan banyak sekali metode-metode yang mungkin sudah Anda ikuti. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di dalam masa-masa saat ini, adakah kita tetap semangat untuk tetap mengingat-ingat Alkitab, mempelajari akan Alkitab, bahkan menghafalkan Alkitab? Saudara, mungkin Anda sudah lupa akan metode-metode yang sudah Anda pelajari. Tetapi jangan pernah melupakan Alkitab. Ingat untuk selalu membaca Alkitab, mengingat dan menghafalkannya. Saudara, mari bersama-sama kita belajar terus mengingat-ingat Alkitab, menghafalkan Alkitab di dalam sepanjang kehidupan kita dan melakukannya. Saudara, cobalah ambil Alkitab Anda. Ya, ambil Alkitab Anda dan bacalah. Kapan waktunya? Saudara, ini seringkali menjadi perdebatan mana waktu yang lebih baik dengan kesibukan masing-masing. Tetapi yang hendak saya katakan ialah pilihlah waktu atau hari, jam di mana pikiran Anda bebas dari segala pengalian perhatian untuk tidak membaca Alkitab. Setiap kita mempunyai jadwal yang berbeda. Waktu di mana Anda itu betul-betul bisa konsentrasi, betul-betul tidak ada yang mengganggu Anda untuk mengalihkan perhatian terhadap Alkitab. Itulah waktu yang terbaik. Dan jadikanlah waktu itu konsisten, tidak berubah-ubah. Ambillah Alkitab Anda, bacalah, itu atas kehendak Anda sendiri. Jangan karena dipaksa, didorong-dorong, tetapi sungguh-sungguh atas kehendak Anda sendiri. Jika Anda tidak mempunyai keinginan untuk membaca Alkitab, berdoalah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya diberikan kerinduan, kehausan untuk membaca dan mempelajari, mengingat-ingat akan Alkitab. Saya percaya sekali, ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepadaku kehausan akan kebenaran firman-Mu, kehausan akan mempelajari firman-Mu. Ya, dan pasti Allah akan memberikan kepada Anda kerinduan untuk membacanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk membaca satu paragraf. Sekali lagi atas kehendak Anda sendiri. Satu paragraf. Jangan cuma comot sana, comot sini, hafal sana, hafal sini. Saudara, ketika kita sudah mulai mau bertumbuh lebih dewasa, pelajarilah satu paragraf. Kenapa, saudara? Sebab dengan demikian, apabila kita menggali satu paragraf daripada comot sana, comot sini, saudara, kita akan mendapatkan alur pemikiran daripada kehendak Tuhan atas hidup Anda. Demikian juga saudara, kita akan lebih dalam. Kita bukan hanya sekedar menelan, tetapi mengunyah, menikmati akan kebaikan Tuhan, menikmati akan firman Tuhan yang begitu kaya. Contohnya saudara, mungkin Anda sudah sangat hafal sekali, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Atau pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Atau berdirilah teguh, jangan koyak, sebab engkau tahu bahwa jerih lelamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita menghafalkan semuanya itu adalah baik. Tetapi mari bersama-sama satu paragraf dari ayat itu, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, mari kita baca. Kemudian mari kita pelajari, saudara. Kita pelajari, yang artinya siapakah penulisnya? Mengapa dia menulis ini? Kapan, di mana dia menulis ini? Dengan Anda membaca, mempelajari, dan menggali lebih dalam, itu yang akan membuat Anda jauh lebih kuat untuk mengingat dan mengerti akan kehendak Tuhan, pemikiran Tuhan di dalam kehidupan Anda. Saudara, kita perlu untuk mempelajari.
Setelah Anda mengambil, membaca, mempersiapkan waktu yang tidak ada pengalian perhatian, setelah Anda saudara mengambil satu paragraf, sekali lagi atas kehendak Anda sendiri, lalu Anda mulai mempelajari, Anda mulai ingin tahu siapa penulisnya, kapan, di dalam kondisi apa, sumbernya dari mana. Banyak sekali saudara, saat ini media sosial menyediakan begitu banyak informasi. Anda bisa bertanya kepada para hamba Tuhan. Itulah artinya kita mengingat-ingat Alkitab, kita menghafalkan Alkitab, kita mengunyah Alkitab. Saudara, setelah Anda melakukan itu, ingatlah, belajarlah untuk mengatakan bagian kebenaran firman Tuhan itu kepada diri Anda sendiri. Itu sangat penting. Memoras atau mengulangi kembali kebenaran firman Tuhan. Entah pada saat Anda sendiri, entah pada saat Anda menyetir mobil, entah pada saat Anda sedang belajar, meminum kopi. Ucapkan, entahkah berbisik, entahkah keras, ucapkan bagian kebenaran firman Tuhan atas kehendak Anda sendiri berulang-ulang. Itu sangat penting sekali untuk membantu Anda mengingat kembali, mengingat dan menghafalkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, Anda juga bisa menempel kartu-kartu. Nah, ini ada sebuah gambar, di mana ini saya dapatkan gambar ini dari seorang ibu yang menempelkan ayat-ayat yang dia dapatkan dari gereja, ya, sehingga setiap hari dia bisa bertemu dengan firman Tuhan dan menghafalkan. Saudara, tempat di mana Anda sering setiap hari melakukan aktivitas, tempellah ayat itu di situ. Ya, entahkah di lemari pakaian tempat Anda mengaca, entahkah di kaca kamar mandi, entahkah di tempat makan yang setiap hari Anda menuju ruangan itu. Maka setiap hari pula Anda akan mengingat kebenaran firman Tuhan itu. Bukan aja Anda mengingat, tetapi Anda mengerti karena sudah mempelajari mengapa ayat firman Tuhan itu, lalu siapa penulisnya, mengapa dia menulis itu, kapan. Itu akan membuat Anda semakin kuat untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Anda mengambil, membaca, kemudian Anda mempelajari, ketika Anda juga mulai mengatakan kepada diri sendiri, mengingat, menghafal, menempelkan kartu di tempat di mana Anda setiap hari berada menuju di dalam ruangan rumah Anda, jadikanlah itu juga topik pembicaraan. Ya, selain kita membicarakan kuliner yang baru, tempat rekreasi yang baru, menu yang baru, firman Tuhan saat ini harus menjadi topik pembicaraan kita setiap hari. Pasanglah di status WA Anda. Jadikan itu pick Anda, saudara. Ya, jadi mungkin ada foto Anda tetapi dengan kebenaran firman Tuhan. Entah terserah dengan pemikiran orang mau pamer, tetapi itu adalah untuk memberikan kepada Anda kekuatan, ingatan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, jadi selain Anda memasang status daripada hiasan bunga, perjalanan olahraga, perjalanan itu, rutinlah untuk memasang status kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita sendiri juga mengingat dan tentu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan mempelajari, dengan mengingat, menghafalkan akan kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita akan semakin dalam di dalam kehidupan doa kita. Pemikiran-pemikiran kita, percayalah, pasti akan diubahkan. Kita akan menjadi tajam, kita akan menjadi peka melihat segala situasi di depan kita atau yang sedang kita jalani. Kepastian kita mengiringi Yesus, keyakinan kita mengiringi Yesus akan semakin meningkat dan akan semakin kokoh. Saudara, banyak hal lagi dengan kita mempelajari, mengingat-ingat, dan terus membicarakan tiap hari, kita akan dipegang erat oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga keadaan apapun yang kita hadapi, saudara, itu tidak akan pernah membuat kita gentar. Karena firman Tuhan itu akan memegang erat kita. Allah melalui firman Tuhan
Tuhan akan terus meneguhkan kita untuk mengiringi Dia dan melayani Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sendiri pun juga terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya untuk hidup menjalani akan panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika saya praktek di dalam sebuah gereja, dan pada saat itu saudara, saya harus melayani sendirian karena hamba Tuhan di situ sudah pergi. Saudara, di dalam kehidupan saya pelayanan ketika saya masih mahasiswa, ada begitu banyak sekali hal-hal yang keadaan-keadaan yang membuat saya mulai meragukan akan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Entahkah itu kesulitan di dalam gereja, kesulitan di dalam pergumulan pribadi, entahkah itu keadaan gereja, kadang-kadang membuat saya untuk memikirkan kembali akan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Sampai suatu ketika saya sedang melayani di sebuah gereja, saudara. Pada saat itu saya masih mahasiswa. Saya mengalami keadaan yang begitu sangat di dalam titik rendah. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya bisa menyelesaikan tidak akan pelayanan saya ini. Saudara, ketika saat itu saya berada di dalam satu titik terendah, Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Yaitu di dalam kitab Yesaya 41, ayatnya yang ke-9b sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat ini saya tulis dengan tangan saya sendiri. Saya membeli karton, ya, pada saat itu masih belum ada masanya banyak percetakan atau pakai apa. Tapi saya membeli karton putih, saya potong, saya tulis dengan tangan saya sendiri. Lalu saya tempelkan karton itu di papan kerja saya. Biasanya saya mempunyai papan kerja untuk mencatat semua pelayanan apa-apa. Jadi di situ saya tempelkan. Saudara, selama saya pelayanan di situ, saudara, saya selalu melihat ayat itu. Dan ayat itu saya mengerti. Ayat itu bukan saya mengerti, saya pelajari dan saya ingat terus-menerus ketika saya pelayanan di tempat itu. Saudara, memasuki tahun-tahun terakhir masa studi saya di sekolah teologi, ketika menjelang kelulusan, itu pun juga menjadi pergumulan saya untuk terus melanjutkan atau tidak. Karena saya harus melayani kembali di sebuah gereja yang saya harus melayani sendirian. Karena hamba Tuhan di situ pun juga telah berhenti pindah ke gereja yang lain. Saudara, saya mengalami pergumulan, saya menerima atau tidak, bagaimana saya terus bergumul, saya memikirkan kalau saya tidak pelayanan di tempat itu, apa yang saya pikir, saya terus bergumul. Ayat ini kembali saudara muncul di dalam hati saya, otak saya, yang terus menerus muncul, saudara. Saudara, setiap kali saya mengalami satu pergumulan untuk melayani Tuhan, ayat ini terus muncul. Bahkan saya pernah setelah melayani di dalam pelayanan, saudara, saya betul-betul sampai di dalam satu titik yang paling rendah. Saudara, saya memutuskan untuk berhenti menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi kembali ayat ini meneguhkan dan menguatkan saya. Sehingga ketika saya sampai saat ini boleh melayani Tuhan, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Itu semuanya adalah Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan saya. Itu semuanya karena Tuhan terus memberikan kepada saya kekuatan untuk melewati hari-hari, untuk melewati pelayanan, untuk melewati pergumulan, untuk melewati badai topan. Yesaya 41 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Itu adalah satu kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan, menguatkan. Bahkan ayat itu memegang erat saya ketika saya mulai goyah dan terjatuh. Firman Tuhan ini menguatkan dan membangunkan saya kembali. Firman Tuhan Yesaya 41 ayatnya yang ke-9 B sampai yang ke-10 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku,
engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kiranya ayat ini pun juga boleh memegang erat Anda yang saat ini tengah berada di dalam badai topan kehidupan, ladang-ladang pergumulan. Peristiwa-peristiwa yang sampai detik ini belum Anda mengerti atau yang mungkin akan menjadi rahasia seumur hidup. Tuhan memegang Anda dan saya dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan. Jangan takut, Allah memilih Anda dan saya untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi umatnya. Karena itu, teruslah tekun di dalam membaca firman Tuhan, pelajari dan ingatlah terus-menerus di dalam sepanjang kehidupan Anda setiap hari. Karena sungguh Alkitab itu dapat memegang erat Anda dan saya di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah padang pergumulan, di tengah-tengah segala peristiwa yang tidak dapat kita pahami. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Sungguh-sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan selalu bekerja melalui kebenaran firman Tuhan yang kami kunyah setiap hari, yang kami pelajari setiap hari, yang kami lakukan setiap hari, yang kami gumulkan setiap hari. Karena itu Tuhan, hamba-Mu mohon, kiranya seluruh anak-anak-Mu yang pada saat ini bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, anugerahkanlah kepada mereka ya Tuhan, hati yang mau rindu, haus akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kepada mereka pengertian dan hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kerinduan untuk melakukan, ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian waktu namaku dipanggil. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia terdengar nafirihu berbunyilah, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktuku dipanggil, ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap kelak berhimpun dalam surga yang bakal, dan memuji Juru Selamat dengan pujian sedap. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawab ya. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur hari ini karena Engkau masih memberikan kami berkat yang melimpah. Pada hari ini kami memberikan kepunyaan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami yakin bahwa persembahan kami ini baik untuk pekerjaan rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan jemaat berdiri
Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Eliatman. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Selamat hari Minggu dan selamat berkarya.